We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua umat manusia, terlebih menebus dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari kelahirannya. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Saya dipupuk jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita. Sebab besar dan ajaib segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Sehingga pagi hari yang diberkati Tuhan ini, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami memperingati kelahiran-Mu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Engkau telah lahir dalam hidup kami. Engkau telah bermanifestasi Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun hari ini kami tidak putuskan, tapi kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, bagi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming Tuhan, Engkau juga bersama hidup mereka. Layakkan kami semua Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Biarlah pengurapan Tuhan yang baru, hikmat, otoritas mengalir kepada para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Tuhan Engkau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Tubuh dan darah-Mu yang ke hari ini kami akan terima, biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Kau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyalakan kaki-Mu dan bangkitkan karunia Roh Kudus-Mu. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami, dan bangkitkan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan. Hari ini kami juga bersyukur, berterima kasih buat orang tua kami Pak Samuel yang Kau telah tambahkan umurnya setahun lagi. Kami percaya itu bukti kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Allah yang ajaib. Kami patahkan setiap taktikos kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat pikiran membawa seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa. Urang dalam sikra dalam sikra mesti. Ambil alih ibadah Natal kami pagi hari ini. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya janganlah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, sebab kita mau agungkan Dia, rayakan kelahirannya bagi kehidupan kita. Tapi sebelum itu, masker tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Masker tidak menghalangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari lepaskan semua beban kita. Kita mau agungkan Dia, kita mau rayakan kelahirannya dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita yang pertama. Rayakan. Yes.
pujian kita yang kedua. Yesus berkata, dialah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua. setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan Allah sudah hadir di tengah-tengah ibadah kita dan memberkati setiap hati-hati yang rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Dia pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kehidupan kita. Dia sudah memberikan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita rindu membalas kebaikan Tuhan. Kita rindu memberikan korban kita
Hai Bapa yang hadir pada pagi hari ini, kami mau sambut Engkau sebagai Raja kami, sebagai Allah kami yang kami mau agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, segala kasih anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Bapa, selain kami membawa kehidupan kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Itu adalah ibadah kami yang sejati Bapa. Dan saat ini Tuhan, setelah kami menaikkan puji-pujian kami Tuhan, kami percaya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan kami rindu juga memberikan korban persembahan kami, bahkan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Sebab apa yang kami punya Tuhan, berkat-berkat yang kami terima Bapa, semuanya asalnya daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah juga kami selalu rindu memberikan korban kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau suci kuduskan kehidupan kami Tuhan, hati kami Bapa, untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat, roh perhitungan, roh seada-adanya ketika memberi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir tolong katakan kuasanya keluar Tuhan Yesus yang berkuasa. Lai dihiralaya sicidiana lamai deseralai deskirinai. Berkati Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, berkati usaha mata pencaharian mereka Bapa, bahkan pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan, semakin Kau pertambahkan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang siap memberikan korban persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan mari kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita angkat pujian kita. Firman sudah menjadi manusia, dialah Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman, lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus mengubahkan kehidupan kita menjadi Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita.
Kau terang bagi jalan kami, Tuhan. Kau pintu bagi kehidupan kami. Hari ini kami ada hanya karena Engkau. Tidak ada satu pun Tuhan dalam hidup ini yang dapat kami banggakan. Kalau kami masih bisa menghirup napas kehidupan di tanggal 25 Desember 2020 ini, itu hanya karena kemurahan-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga biarlah dari hari lepas ke sehari, Tuhan, hidup kami Bapa selalu dicocokkan kepada kebenaran-Mu. Hamba terbatas hari ini hanya sekumpalan debu dan alat kecil di hadapan-Mu. Tapi mari Kau berbicara bagi bibir mulut hamba. Sampaikan firman-Mu, Tuhan. Sampaikan menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Allah. Baik kami yang ada di tempat ini, baik anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Berkat Tuhan juga terjadi bagi hidup mereka. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan setan, roh yang jahat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Keluar darah terus berkuasa. Urana dalam mesik dan dalam mesik. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami sudah siap sedia dengarkan firman Allah pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita percaya oleh karena kasih Tuhan yang dahsyat luar biasa yang menyertai hidup saudara dan saya, sehingga hari yang diberkati Tuhan kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua pada pagi hari ini. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang menjadi berkat bagi hidup kita. Sebagai gembala saya ucapkan selamat ulang tahun buat kehidupan Pak Samuel yang hari ini Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan mewakili semua jemaat pengurus, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi orang tua kita yang ada di Luhut Timur, Bapak Bupati yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak almarhum Torik Usler, di mana hari kemarin tanggal 24 Desember 2020 pukul 8 pagi telah dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Dan saudara, pagi hari ini pukul 7.30 akan dilakukan prosesi pelepasan jenazah dari Luhut Timur akan menuju ke Masamba, karena almarhum akan dikebumikan di Masamba. Itu adalah pesan daripada almarhum, dan sebagai rakyat, sebagai sahabat, dan kami sebagai pengurus kolektif daripada FKB mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya bagi orang tua kita, almarhum Pak Bupati Luhut Timur. Dan juga ucapan belasungkawa yang kedua kepada orang tua kita juga yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Sama hari kemarin juga tanggal 24 Desember, almarhum Ustaz Dandu di Malili yang salah satu anggota kolektif daripada FKB Luhut Timur itu dipanggil Tuhan, dan kemarin juga sudah dikebumikan. Saya dan beberapa teman-teman menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan orang-orang tua kita, para pemimpin kita yang ada di Luhut Timur,
Walaupun pagi hari ini saya tidak bisa hadir, tapi saya percaya saudara doa kita menyertai perjalanan rombongan sehingga akan dikebumikan dengan baik di Kabupaten Utara, di Masambah, dan biarlah yang terbaik Tuhan berikan bagi keluarga kekuatan, ketabahan dalam menghadapi duka cita yang terjadi. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan kehidupan kita belajar firman Allah. Saya undang kita bangkit berdiri, hormati firman, dan kita buka kitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, satu ayat pada ayat 14, kita sama-sama akan membacanya dengan suara yang kedengaran. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14, 3, 2, 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Silakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman atau kalam itu telah menjadi manusia, di mana berbicara tentang kelahiran Yesus, Tuhan kita kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Di mana dalam ayat pertama katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga saudara, waktu Tuhan menjadi manusia, maka eksistensi firman Allah itu tetap terjadi dalam kehidupan Tuhan yang adalah manusia 100% dan Allah 100%. Tuhan ingin mentransferkan kebenaran Allah itu dalam kehidupan gereja yang berada di penghujung akhir zaman ini. Itulah sebabnya saudara, tema khotbah kita pagi hari ini mengalami perubahan di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan perubahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya adalah sebuah perubahan yang berdasarkan kepada kebenaran itu. Sebab 1 Korintus pasal yang ketiga dalam ayat 11, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan hanya di dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Orang tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Saudara dan saya pagi hari ini, baik yang mengikuti ibadah live streaming, tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidupnya kalau dasarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Hanya satu dasar saudara yang bisa membuat Anda dan saya menjadi orang yang berubah dan berubah di dalam Tuhan. Artinya perubahan itu harus nampak dalam komunitas persekutuan kita. Dan pada waktu dalam komunitas persekutuan kita ada perubahan dalam hidup kita, maka kita bisa mentransferkan perubahan itu dimanapun kita berada. Yohanes pasal yang keempat, saudara perempuan Samaria, yang tadinya adalah orang yang tidak benar. Perempuan Samaria yang selalu dijudge negatif. Perempuan Samaria yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada daerahnya Sikhar, di mana dia berada di kampung itu. Tapi pada waktu Tuhan berkata yang adalah kebenaran firman Allah, maka ada perubahan dalam kehidupan perempuan Samaria. Tuhan tidak pernah menyuruh perempuan Samaria itu pulang ke kampungmu, ke Sikhar, sampaikan perkataan hidup ini. Tapi perempuan itu meninggalkan saudara tempayannya, meninggalkan apa yang harus dilakukan di tempat itu, untuk datang ke kampungnya dan membawa sebuah perubahan. Anda dan saya berulang kali saya katakan, dimanapun kita berada tidak menjadi penting. Tapi di mana kita berada, kita harus memberikan dampak. Waktu Yesus, firman Allah itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka yakinlah pasti ada perubahan dalam hidup kita.
Yohanes pasal yang ketiga, saudara. Kita lihat kebenaran Allah dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 dalam ayat 30 katakan begini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kata dia adalah berbicara Tuhan Yesus. Biarlah firman Allah semakin besar dalam hidup kita. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar bagi hidup saudara saya. Biarlah saudara kekuatan kemenangan dari Tuhan semakin besar bagi hidup kita. Dan kita semakin kecil. Berbicara tentang kedagingan kita. Berbicara tentang hawa nafsu kita. Berbicara tentang mindset paradigma yang salah. Yang akan dirubahkan di dalam Tuhan. Ada tokoh di dalam Alkitab yang selalu saudara menjadi salah satu sentral cerita di dalam setiap tahun. Adalah para gembala-gembala yang ada di padang Efrata. Kita lihat kebenaran Allah dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Ada 3 poin yang penting kita belajar daripada gembala-gembala ini, supaya saudara kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua dalam ayat 8 dia katakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, profesi pekerjaan gembala di zaman Israel kuno, di zaman daripada Tuhan Yesus, itu tidak terlalu diperhitungkan. Sebab mereka menggembalakan kawanan domba dan kambing. Domba yang mereka gembalakan adalah jenis domba kultus. Ekornya besar, badannya tambun, dan saudara, bulunya juga tebal. Dan kambing yang digembalakan juga gembala-gembala ini adalah spesies kambing Arab yang warnanya hanya 2, warna hitam dan coklat. Telinganya besar tapi tipis dan mengarah ke bawah, sehingga itu sangat riskan, saudara. Waktu gembala membawa domba dan kambing itu melewati onak duri, maka seringkali telinga daripada kambing dan domba itu tersobek, diakibatkan onak duri. Saudara, pada waktu masa semi, maka para gembala itu akan membawa domba-domba atau kambing-kambing itu ke tempat yang tinggi, ke sebuah lereng gunung yang padang rumputnya sangat hijau, sehingga gembala-gembala itu akan bermalam di alam yang terbuka. Dan saudara, gembala-gembala yang dimaksudkan dalam Injil Lukas pasal 2 ini, mereka berada di sebuah padang rumput Efrata. Tidak ada yang mempedulikan mereka, sebab profesi itu tidak terlalu dipandang. Tidak ada yang saudara mempunyai belas kasihan kepada domba-domba itu. Tapi saudara, luar biasa, Tuhan mengutus malaikat Jibril berkata kepada para gembala-gembala itu, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Profesi golongan yang tidak terlalu dipandang dalam kehidupan umat Israel, tapi ada kepedulian, ada perhatian Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalamnya. Anda dan saya digambarkan para gembala-gembala yang mungkin orang tidak terlalu perhitungkan, yang seringkali orang menjudge negatif bagi hidup kita.
Kita berada di padang belantara, di padang rumput yang hijau, di alam yang terbuka. Seringkali kedinginan, seringkali kepanasan, hujan dan hal yang lain. Belum binatang-binatang buas yang harus saudara dihadapi oleh para gembala-gembala itu. Tapi saya mau katakan inilah kondisi real kehidupan Anda dan saya di abad 21 ini. Ada kepedulian Tuhan, ada perhatian Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak peduli, maka saya yakin Anda tidak akan mungkin ada di tempat ini. Kalau Tuhan tidak memperhatikan Anda, maka Anda tidak akan mungkin bisa hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau bukan perhatian Tuhan, Anda dan saya tidak bisa keluar dari masalah persoalan. Kalau bukan perhatian Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah bisa menghadapi pergumulan hidup salib yang harus kita pikul. Semakin besar kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan bagi hidup kita, maka semakin besar salib yang harus kita pikul. Para gembala-gembala itu tetap tenang berada di padang rumput itu, di dataran tinggi itu. Para gembala-gembala itu tetap sabar menjaga domba-dombanya. Hidup kita penuh dengan tanggung jawab. Silakan definisikan semua tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Mampukah kita tetap bertanggung jawab di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, di tengah situasi yang saudara tidak menentu? Hari kemarin waktu orang tua kita Pak Bupati itu meninggal, banyak yang bantah. Tapi saya percaya mereka membantah karena mereka sayang orang tua kita. Tapi berbicara tentang kematian, tidak ada seorang pun yang bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau kematian itu sudah terjadi, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun golongannya, apapun kastanya, apapun yang dia miliki dalam hidupnya, tidak akan pernah bisa menjamin kalau kematian itu sudah terjadi. Seluruh timur tokoh agama berdoa. Malah ada teman-teman yang PP saudara ke Makassar berdoa secara khusus. Tapi saya percaya keputusan final itu berada di dalam tangan Tuhan. Apakah Tuhan tinggalkan Lu Timur ini? Apakah Tuhan tinggalkan saudara dan saya dalam menghadapi kondisi yang betul-betul pelit di hari-hari yang terakhir ini? Anda bisa bayangkan kondisi yang terjadi di Inggris oleh mutasi daripada virus COVID-19 ini. Bayangkan dalam 1 bulan dia merubah dirinya 17 varian. Sehingga vaksin yang digunakan di Inggris itu tidak berfaedah, sebab tidak connect dengan virus yang ada di pasien yang sudah terpapar. Saudara, penyakit sampar Tuhan izinkan. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan, Anda dan saya harus berada di Gosen. Waktu 10 bulan Tuhan izinkan terjadi buat orang-orang yang ada di Mesir. Tuhan memberikan perbedaan bagi bangsa Israel yang berada di Gosen. Tidak ada satu tulah pun terjadi di sana. Sebab Tuhan memberikan perbedaan, ada perhatian khusus yang Tuhan nyatakan di dalamnya. Jangan coba keluar dari Gosen. Banyak jemaat yang tidak lagi punya kerinduan untuk datang sama Tuhan. Lebih senang untuk keluar ke sana kemari ketimbang bersekutu dengan Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini saudara, hidup kita harus kita fokuskan kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan
perhatikan benar-benar bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Dia. Orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Para gembala-gembala itu tidak pusing dengan apa yang terjadi. Mereka tetap berada di tempat yang tinggi itu. Tempat tinggi itu adalah hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Kita sudah menjaga protokol kesehatan, maka sisanya adalah bagiannya Tuhan. Orang saja yang sudah menjaga protokol kesehatan bisa kena COVID-19. Tapi saya minta sebagai gembala jangan Anda ceroboh. Kalau ada orang yang masih tidak pakai masker, jangan Anda ikuti, itu kebodohan. Kalau ada orang yang tidak mengindahkan patuhan daripada pemerintah, jangan ikuti dia. Pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Kita ikuti aturan pemerintah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka yakinlah ada perhatian Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup saudara saya. Ibrani pasal yang keempat dalam ayat 13 katakan begini. Ibrani pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-13, Ibrani pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan begini. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Tidak ada satupun yang tersamar di hadapan Tuhan. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan hidup, dan apa yang kita lakukan bagi hidup kita, tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan biarkan perhatian Tuhan berlalu dengan begitu saja. Tapi respek perhatian Tuhan. Karena saudara seperti malaikat Jibril katakan kepada para gembala itu, membawa kabar sukacita untuk semua bangsa, untuk semua orang. Tapi pertama kali para gembala itu dan kepada orang-orang yang lain. Yang kedua, saudara, kita lihat kembali dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, bagian yang kedua, kita bisa mengalami perubahan dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami tanda Yesus. Apakah tanda Tuhan itu? Kalau para gembala-gembala dikatakan tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anda dan saya tidak sama seperti gembala-gembala yang diberikan tanda untuk melihat bayi Yesus dalam palungan itu. Tapi tanda yang diberikan bagi gereja hujan akhir, gereja yang berada di penghujung akhir zaman ini, adalah kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan gereja. Di atas gunung Tabor, Simon Petrus berkata dalam Matius pasal 17, betapa berbahagianya aku berada di tempat ini, sebab dia sudah melihat kemuliaan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ pasti ada Tuhan Yesus. Di mana ada kemuliaan Tuhan, maka di situ pasti ada restorasi. Di mana ada kemuliaan Tuhan, maka di situ pasti ada kemenangan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ pasti ada perubahan dalam hidup kita.
Bukan hanya malaikat Jibril yang saja datang kepada para gembala-gembala itu, tapi Alkitab katakan sejumlah besar bala tentara sorga. Anda bisa bayangkan, bala tentara sorga diutus Tuhan juga untuk bersama-sama saudara mengangkat pujian. Dikatakan pujiannya itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Alamilah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Alamilah kemuliaan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Alamilah kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan sekuler saudara. Alamilah kemuliaan Tuhan dalam bisnismu. Alamilah kemuliaan Tuhan dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Karena di mana ada kemuliaan Tuhan, maka kita akan selalu mengangkat pujian. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bibir mulut kita hanya kita pakai untuk meninggikan, mempermuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, waktu engkau makan, minum dan segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Track record yang paling baik dalam kehidupan rohani Anda dan saya adalah selalu memberikan kontribusi kepada Tuhan. Saya percaya Anda dan saya hari ini sudah memberikan kontribusi. Kita mau tinggikan Tuhan di tempat ini. Kita mau permuliakan Tuhan. Karena pada waktu kita sudah mengangkat pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, maka apa yang Tuhan kerjakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Artinya Tuhan memberikan perbedaan. Yang mengalami damai sejahtera itu adalah hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan dunia sifatnya semu dan sementara. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi hidup kita, waktu kita sudah tinggikan Tuhan, permuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu akan luar biasa. Sehingga kita akan menerima hidup ini apa adanya, bukan karena ada apa. Kalau kita menjalani hidup ini karena ada apa-apa, saudara, maka tanpa sadar banyak spekulasi yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita mulai merasa, saudara, bahwa kita lebih benar. Kita mulai merasa, saudara, kita lebih mampu dari orang lain. Tapi orang yang selalu meninggikan, mempermuliakan Tuhan, dan damai sejahtera diberikan bagi hidupnya, dia selalu mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Amin. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, carilah Tuhan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, senangkanlah hati Tuhan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, layanilah Tuhan selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Saya tunjuk Ibu Sifra yang sudah katakan itu yang saya doakan kepada Tuhan. Saya minta suruh saya ke Mamuju, saya melayani. Dan sebagai gembala saya bersyukur untuk kerinduan yang seperti demikian. Saya bersyukur buat semua jemaat yang kalau saya tunjuk melayani tidak menolak. Karena kita semua punya satu tujuan, satu kerinduan. Kita mau selalu berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini kesempatan. Kalau kesempatan masih diberikan bagi saudara dan saya, layanilah Tuhan. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi bagi hidup kita. Tapi yang menjadi penting hari ini, saudara, kalau kita mau mengalami perubahan dalam Tuhan, maka alamilah kemuliaan Tuhan, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan, maka damai sejahtera dari sorga itu akan terjadi bagi hidup kita. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan apapun, dengan intimidasi, dengan intervensi, dengan hal-hal yang lain yang coba menyerang hidup kita. Karena saudara, Anda dan saya mau rindu berikan untuk kepujian kemuliaan Tuhan. Para gembala-gembala itu tidak lari kepada tuannya. Dia tidak lari ke kampungnya dan menyatakan kami mendapatkan kabar sukacita itu. Tapi yang pertama mereka lakukan, saudara,
adalah mereka rindu mempermuliakan Tuhan. Sehingga bagian yang terakhir saudara dalam ayat 15 dikatakan begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sekarang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Allah. Karena segala yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bagian yang terakhir saudara, kalau kita mau mengalami sebuah perubahan dalam Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah apa yang Tuhan katakan, bukan yang dikatakan oleh manusia. Apa yang dijelaskan malaikat Jibril kepada gembala-gembala yang ada di padang Efrata ini, itu betul-betul terjadi sesuai dengan perkataan malaikat Jibril. Di hari-hari yang terakhir ini saudara, Tuhan mau kita lebih peka dengan apa maunya Tuhan, sesuai petunjuk Tuhan, sesuai perkataan Tuhan. Mereka waktu mendengarkan hal itu, waktu malaikat-malaikat itu sudah pulang ke surga, maka yang mereka lakukan saudara, mereka pergi bertemu dengan anak bayi itu. Mereka tidak berbincang-bincang lagi. Mereka tidak membuang-buang waktu. Tapi apa yang dikatakan malaikat Jibril, itulah yang mereka lakukan. Jangan biarkan waktu kita terbuang untuk sesuatu yang tidak perlu. Jangan biarkan pikiran kita terkuras untuk sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Jangan biarkan energi kita keluar untuk sebuah perbuatan yang tidak perlu kita lakukan. Tapi hari ini Anda dan saya sudah mendengarkan kabar sukacita dalam ibadah Natal pagi hari ini. Inilah yang harus kita dengar. Inilah yang harus kita lakukan. Sebab kalau Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang mengatakan hal itu pasti akan terjadi. Tergantung iman Anda dan saya. Tergantung komitmen kita. Tergantung dedikasi kita. Dan tergantung saudara kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena untuk mempertahankan sebuah komitmen itu tidak mudah. Banyak seringkali terpaan yang menerpa kehidupan kita, sehingga kita tidak berpegang kembali kepada komitmen petunjuk Tuhan. Kita lebih terpengaruh dengan begitu banyak orang yang memikirkan hal yang tidak perlu dia pikirkan. Kita seringkali terpengaruh dengan perkataan begitu banyak orang yang menurut kita lebih banyak yang berkata ketimbang yang tidak berkata. Orang yang benar-benar komit dengan Tuhan tidak akan terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Para gembala-gembala itu tidak terpengaruh lagi. Dia tidak perlu bertanya kepada orang lain, benar gak malaikat Jibril ngomong demikian? Benar gak hal ini pasti akan terjadi? Tapi mereka percaya. Dan Alkitab katakan saudara, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang Anda dengar hari ini, itu adalah perkataan Tuhan. Percayalah perkataan ini. Dan pulanglah ke rumahmu hari ini saudara, dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga Natal di tengah pandemi 25 Desember 2020 ini, kita tidak berkecambuk dengan ketakutan, keraguan, dan kebimbangan. Tapi kita tetap memiliki damai sejahtera.
Ada perubahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Sebab kita di dalam Tuhan. Orang-orang yang di dalam Tuhan tidak perlu takut. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara pemain musik dan song leader. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Mari saudara, roti dan air anggur yang saudara sudah terima. Bagi yang belum dapat, silakan ambil di belakang. Siapkan hati dan kehidupanmu menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami pulang seperti para gembala-gembala yang tetap memuji Engkau, yang tetap mempermuliakan Engkau. Sebab segala apa yang Kau firmankan, Engkau pasti genapi Tuhan. Haleluya. Menjauhi rohmu yang tuju bersahabat. Engkau dekat, amin Tuhan. Dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, dan anugerah untuk dimengerti. Terima kasih hari ini buat firman-Mu Tuhan, yang Kau telah sampaikan di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah kabar sukacita Natal
terjadi bagi kehidupan kami hari ini. Sehingga kami mengalami perubahan dalam Engkau. Kami pulang dengan memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan Roh Kudus kami mengaplikasikan kebenaran. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mati bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah dan darah-Mu yang berkuasa telah mengalir di Bukit Kalvari demi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami. Ampuni dosa kami Tuhan terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah, roti dan air anggur ini. Kami melihat bahwa inilah tubuh dan darah yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Tuhan berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya Yamara dalam mesik dan dalam mesik saya. Sehingga tubuh dan darah-Mu menguduskan, menyucikan kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba hari ini dalam mengerjakan pekerjaan ibadah. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita angkat saudara roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita dengan mata iman. Kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan. Sebelum kita makan tubuhnya, kita dengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara, mari kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Darahnya yang telah dicurahkan di atas Bukit Kalvari bagi hidup saudara dan saya. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kita dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita duduk semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti 3 orang majus yang berlutut di depan Yesus, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Demikian pula hidup saudara dan saya berlutut menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Kami mau menyembah Engkau hari ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan. Firman telah menjadi manusia, menjadi kalam dalam hidup kami, dan membuat perubahan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan kasihkan padaku. Yang kami tahu Tuhan, yang ku pegang
Ku percayakan hidupku, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku, walau lewati lembah Tuhan, walau melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Saudara, hari ini renungkan firman Tuhan, bahwa Dia sudah memberikan sukacita. Kabar sukacita dari sorga telah diperdengarkan bagi Anda dan saya. Dan tandanya adalah jelas bagi hidup kita, bahwa Dia sudah lahir dalam hidup saudara dan saya. Dia bermanunggal dalam hidup kita. Dia berkarya dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mengalami sebuah perubahan di dalam Tuhan. Ada suatu level yang terus naik. Ada sebuah kepenuhan Kristus yang terjadi bagi hidup kita. Hari ini saudara, Anda dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita bagaikan gembala-gembala yang ada di padang Efrata, yang Tuhan datang khusus melalui malaikat Jibril menyampaikan kabar sukacita itu. Hari ini di tengah ibadah Natal, di tengah penyembahan, Dia hadir di tempat ini. Dia mau berbicara dari hati ke hati, secara pribadi lepas pribadi bagi hidup Anda dan saya. Bahwa Dia sudah lahir dalam hidup kita. Dia mau berkarya dalam hidup saudara dan saya. Dia memberikan sebuah dampak dalam hidup kita, sehingga kita mengalami makna Natal. Kita mengalami makna kelahiran Yesus yang dikerjakan bagi hidup kita hari ini. Sekali lagi kita akan pujian ini, dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Juru selamatku, Tuhan Kau setia bagiku. Yang kami tahu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah Tuhan, walau melewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Kami sudah dengarkan firman. Kami sudah menerima tubuh dan darah. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Nyalakan kaki dia. Bukan rohmu dengan roh kami. Bangkitkan kami Roh Kudus, mendewasakan itu. Penuhkan anak-anakmu dengan Roh Kudus Tuhan. Segala taktik kau segala setan roh jahat yang mengganggu. Katakan tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah terus berkuasa. Ampuni dosa kami Tuhan. Urapi hamba dalam memimpin Tuhan. Kami siap menyembahmu dalam nama Yesus. Haleluya. Gangkan Yesus kekuatan di hidupku. Nyanyikan dalam roh. When it's night, it's night, it's night. My one right in mine is night. My one right is night. My one is night. My one right in mine is night. My one right is night. Is night. My one right is night. One right is night. Yamarana-lamana-lamo. Sembah Tuhan rana-lamana-la. Sipurana-lamana-lamo. Urana-lamana-la. Sikrona-lamana-la. Yamarana-lama sikrona-la. Awanala-yarana-lama si. Urana-lamana-la. Awanala-yarana-lamana. Simuruna-lamana-lama si. Awanala-yarana-lamana. Yamarana-lamo. Yamarana-lamo. Sipuruna-lamana. Sikrona-lamana. Yamarana-lamo. Urana-lamana. Sipuruna-lamana. Sikrona-lamana. Yamarana-lamana. Sikrona-lamana. Sikrona-lamana. Percayalah kepada Tuhan hari ini. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi hidupmu. Simorona-lamana. Yamarana-lamo. Simorona-lamana. Yamarana-lama. Sikrona-lamana. Urana-lama. Sikrona-lama. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan yang indah itu Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita. Sebab kita sudah mendengarkan kabar sukacita hari ini. Berkat Natal terjadi bagi kehidupan kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini. Kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Sebab kami perlukan Engkau. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan, angkat tanganku. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Rabbi, waktumu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang terindah bagi kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Dan kalau ada penghulu yang ada darah jahat ini setan, roh orang kuat, roh keterian, setiap roh yang bukan dari Tuhan yang coba menduduk kami naik di dalam Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Uranalah masikra dalam masikra. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi pekerjaanmu GKM Suraku. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Bila kuasa kemuliaan-Mu akan semakin terjadi bagi pekerjaanmu, sehingga namamu yang ditinggikan, namamu yang dipermudahkan, segala progres pembangunannya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Engkau sudah memperlihatkan master plan ke depan, kami percaya dalam nama Yesus itu akan terwujud, karena kami yakin firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Hamba berdoa hari ini Tuhan, secara khusus bagi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, GKI Suraku, setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, baik yang ada di Suraku Tuhan, baik yang ada di luar Suraku, Engkau menyertai hidup. Hamba berdoa biarlah berkat Natal terjadi bagi hidup mereka di tahun 2020 ini Tuhan. Dalam berkat jasmani dan rohani, damai sejahtera, sukacita, kemenangan dari Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi kehidupan daripada Tuhan anak-anak-Mu yang berada di luar Suraku. Buat Pak Hans, Bu Mince, kehidupan Sela, Moren Pitsi dan Sevanya, Rian dan keluarga besar di Palopo. Buat kehidupan daripada Tuhan Yesus, daripada Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Buat kehidupan Bella dan Evelyn Tuhan, Engkau juga serta di bumi. Buat kehidupan Pak Adianus, Ibu Triana, kehidupan Abu Santi, Venezia, dan keluarga besar yang ada di Mangutana. Buat kehidupan Saudara Yemima dan keluarga besar
yang ada di rantai bawah. Hamba juga berdoa Bapa bagi kehidupan anak-anakmu yang lain, yang Tuhan Yesus hamba tidak tahu posisi mereka, tapi Engkau juga hadir dalam hidup mereka. Jika mereka berada di kampung, Tuhan lindungi dan sertai mereka. Hamba juga berdoa buat Yabes dan Rama yang ada di Boldobi. Hamba berdoa buat Ibu Anicaya, Mujisa, Kesia, dan Karen dan keluarga besar Pak Matius. Sertai lindungi anak-anakmu ini. Dan hamba berdoa berkat Natal terjadi bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa anak-anakmu yang mengikuti live stream dimanapun mereka berada, berkat Natal terjadi bagi hidup mereka. Hamba berdoa buat saudara kami Hendra yang sementara melakukan isolasi mandiri. Tuhan, Engkau yang melukai, Engkau pula yang membeban. Berikan yang terbaik buat Hendra, berikan yang terbaik buat Om, Tante, dan semua keluarganya Tuhan di Salonsa. Sehingga Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau ada anak-anakmu yang sakit, Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau tabib yang ajaib, dokter segala dokter. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami. Penyakit iblis setan roh jahat yang coba menyerang anak-anakmu, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar darah terus berkuasa. Urna dalam sakral dalam Mesir. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfrida, dan Grace yang ada di New Zealand. Berkat Natal terjadi bagi mereka. Pekerjaan bisnis hidup rohani diberkati. Walaupun di tengah pandemi, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keluarga besar kami dimanapun berada, berkat Natal terjadi bagi hidup mereka. Yang belum datang kepada Engkau, jamah mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Hotel Francisco akan diberkati Tuhan. Kami percaya waktu yang indah Engkau akan kerjakan bagi hotel ini. Sehingga proyek besar PT Valley untuk 2021, biarlah hotel ini bisa dikontrak Tuhan. Sehingga hotel ini tetap eksis dan berdiri. Karena berkat Allah, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau ada iblis setan, roh jahat, sabotase yang coba mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar darah terus berkuasa. Urang dalam segala mesin. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga besar dari orang tua kami, Bapak almarhum Torik Uslan Tuhan, yang Kau telah panggil pada hari yang kemarin. Hamba berdoa buat istri dan kelima anaknya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan Tuhan Yesus ketabahan, penghiburan dalam menghadapi Tuhan Yesus duka cita yang Kau izinkan terjadi. Hamba berdoa buat perjalanan daripada jenazah bersama dengan rombongan Tuhan dari kota Malini, dari Rujak Bupati menuju ke Masamba. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan. Tibakan dengan selamat Tuhan, dan prosesi penguburannya berjalan dengan baik oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan pemerintah kami Luhut Timur dalam menghadapi duka cita. Dan juga orang tua kami Ustaz Dandu yang hari kemarin Tuhan Kau telah panggil. Biarlah juga Tuhan kuatkan, hiburkan keluarga, anak-anaknya dan istrinya, dan cucu cicitnya Tuhan yang ditinggalkan. Sehingga biarlah mereka mampu menghadapi duka cita yang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan pemerintah kami Luhut Timur dalam masa transisi ini Tuhan, mampu mengendalikan roda pemerintahan, lebih khusus mampu menghadapi pandemik yang sementara terjadi. Engkau kasihani kami di Luhut Timur, Engkau kasihani semuanya kami Tuhan, beracara dan campur tangan. Engkau jamah saudara-saudara kami yang sudah terpapar, sembuhkan, pulihkan mereka oleh bilur darah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini juga di tengah memperingati hari kelahiran Tuhan untuk orang tua kami Pak Samuel yang hari ini Engkau telah tambahkan umurnya setahun lagi. Hamba berdoa Engkau berkati hidup anakmu dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi hidupnya. Ya dalam siklam. Berkat jasmani rohani terjadi. Dan dengan ketambah umuran daripada anakmu, bertambah pula kesetiaannya, kerinduannya dalam mengiring melayani Tuhan. Juga Abah berdoa anakmu Pak Nathanael yang hari
Tanggal 23 Tuhan Yesus Desember, Engkau telah tambahkan umurnya setahun lagi. Bapa, hamba berdoa 38 tahun Engkau sudah berikan. Biarlah Engkau berkati anakku dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tercurah bagi hidupnya yang berada dalam sikran dalam sih. Dan biarlah bertambah umurnya, bertambah pula kesetiaannya. Kerinduannya dalam mengiring melayani Tuhan. Coba berdoa anakku saudara Hendra yang tanggal 22 Desember. Engkau telah tambahkan umurnya setahun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati anakmu di tengah isolasi. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi hidupnya. Urang dalam asik dan dalam asik. Berkat jasmani rohani terjadi. Bertambah umurnya, bertambah pula kesetiaannya. Kerinduan yang mengiring melayani Tuhan. Biarlah keamanan kondusif Engkau berikan dalam Natal-Natal yang diselenggarakan di Indonesia dan di seluruh dunia. Biarlah segala pujian dan hormat naik dari muka bumi ini di hadirat-Mu Tuhan di surga, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bangsa negara kami Tuhan berkati. Mampukan pemerintah kami Tuhan dalam akhir tahun ini. Dan jika Engkau kehendaki memasuki tahun 2021, sehingga dalam berkat Tuhan terjadi kekuatan, kemampuan mengendalikan roda pemerintahan. Engkau nyatakan bagi pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Mampukan tim Satgas dan COVID-19 dan para medis menangani saudara-saudara kami yang terpapar. Mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Bagi anak-anakmu yang tidak bisa hadir, biarlah Tuhan Engkau hadir bagi hidup mereka sehingga mereka mengikuti live streaming ibadah di YouTube. Dan kalau mereka tidak bisa Tuhan, pribadi mereka datang kepada Tuhan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berkati Pak Berin, Ibu Marta Bella, Evelyn Rafael yang telah membuka hotel ini untuk kami permuliakan Tuhan. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, Tuhan berkati. Di tengah-tengah persekutuan kita, jika ada pernyataan dari Tuhan, silakan disaksikan. Puji nama Tuhan, pada saat didoakan buat kita yang mengikuti ibadah Natal. Tadi dikatakan biarlah berkat Natal, mana diperlihatkan kaki sebelah kanan. Kemudian kaki itu jari-jarinya dan kuku-kukunya itu sementara dibersihkan. Kemudian pada saat didoakan buat bangsa kita tentang penanganan daripada COVID ini, di mana diperlihatkan air yang ada dalam suatu wadah dan airnya itu sebenarnya dia keruh. Ya, puji Tuhan. Untuk kita semua, saya percaya kita sudah diberkati dengan berkat Natal. Kaki adalah perjalanan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23, buku yang dibersihkan adalah proses pembersihan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita itu indah. Dan kita berdoa untuk bangsa negara kita. Air keruh adalah polemik kekisruhan yang sementara terjadi yang menerpa bangsa kita, lebih khusus di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan akan memampukan presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, para camat, kepala desa, lurah, RT dan RW untuk mengendalikan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Ada yang lain? Oh, iya. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan di grup. Hari ini tidak ada perkunjungan gembala ke rumah-rumah sesuai dengan protokol kesehatan kita di tengah pandemi. Tapi saya tetap berdoa untuk saudara semua jemaat Tuhan supaya berkat Natal terjadi bagi kehidupan saudara. Dan saya harapkan kita tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan kita banyak berdoa supaya biarlah berkat Tuhan semakin terjadi bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa berkat-berkat Natal menjadi bagian kita. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat yang terpenting adalah damai, sejahtera, dan sukacita Natal. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dan berdoa jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Raja
segala suku kandang bahasa, mari sembah Sang Raja yang Yesus pada Haleluya Yesus. Ya Warana Mesih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam ibadah Natal pada pagi hari ini dan Engkau sudah memberkati kami. Lindungi dan sertai kami akan bertolak pulang dari tempat ini. Biarlah kami pulang sama seperti para gembala-gembala yang tetap memuji dan mempermuliakan Engkau. Dan seluruh hidup kami hari yang baru dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya sedang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan. Mari tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga rekah fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah Natal pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, selamat hari Natal. Shalom.